Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sari dari program studi D4 Keperawatan Anestesi. Di sini, saya sedikit menjelaskan tentang materi korban massal. Langsung saja, korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak, oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana fasilitas tenaga yang lebih tersedia sehari-hari. Korban massal adalah korban jumlah relatif yang banyak disebabkan kasus yang sama, kemudian membutuhkan pertolongan segera dengan sarana fasilitas tenaga yang tidak seperti biasanya. Kasusnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung Merapi, bencana dalam bentuk kecelakaan transportasi atau industri yang besar. Bisa diambil contoh kasusnya seperti korban pesawat yang saat mengudara tiba-tiba mesin yang rusak, kemudian pesawatnya jatuh dan memakan korban banyak. Kemudian contohnya lagi seperti ada pabrik pembuatan perasan di sana meledak. Dari kejadian itu memakan banyak korban jiwa, selain juga korban luka berat maupun luka sedang. Kejadian massal membutuhkan pertolongan segera. Pertolongan segera biasanya muncul beberapa jam pertama setelah adanya kejadian. Selanjutnya, dijelaskan bahwa menurut Pan American Health Organization tahun 2006, untuk penanganan korban massal dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, layanan darurat pra-rumah sakit. Yang kedua, penerimaan dan pengobatan di rumah sakit. Serta yang ketiga, redistribusian antar rumah sakit. Definisi singkatnya, untuk layanan darurat pra-rumah sakit berarti ini adalah tugas tenaga kesehatan membantu korban bencana. Di sana yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kesehatan yang ada di lahan dari situ, ada pasien yang membutuhkan penanganan segera seperti pasien dengan kode kuning, tenaga kesehatan membantu mendistribusikan pasien tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Yang kedua, penerimaan dan pengobatan di rumah sakit dan untuk redistribusi antar rumah sakit itu. Contohnya seperti kita membawa pasien ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit tersebut setelah dilakukan penanganan dan lain-lain, itu tidak mencukupi dari segi peralatannya. Bisa jadi di sini sebabnya antara lain alatnya yang kurang memadai, alatnya yang kurang canggih, atau bisa jadi karena ketidaktersediaan dari dokter spesialisnya. Misalnya, dokter spesialis onkologi, kasus untuk tulang seperti itu tidak ada, maka pasien harus kita ronseng ke rumah sakit. Memang mempunyai fasilitas dan juga sumber daya manusianya memenuhi. Contoh kasus lainnya, kita lihat juga lokasi terjadinya bencana tersebut. Contoh kejadiannya seperti ada kejadian tanah longsor di suatu wilayah yang itu memang sangat pelosok dan jauh dari rumah sakit. Tentunya keterbatasan sumber daya manusia dan alat yang ada untuk distribusi pasien, kita harus mempertimbangkan kondisi pasien. Apabila dengan keterbatasan tersebut, apakah kondisinya justru akan semakin parah karena membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke rumah sakit atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar pasien nanti akan banyak yang meninggal dunia dalam proses perjalanan tersebut. Di sini kita juga perlu dan sangat perlu untuk mempertimbangkan adanya rumah sakit lapangan atau sering disingkat Room Kit Lab atau rumah sakit lapangan. Di sana harus diperlukan tenaga medis, paramedis, dan juga non-medis. Jadi, harus ada koordinatornya, dan juga dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, dan juga dari tim perawat medis, radiologi, farmasi, ahli gizi, laboratorium dan teknik medis, non-medis, dan juga pembantu umum. Itu perlu dipertimbangkan dengan matang terkait dengan persiapannya. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi triase. Definisi dari triase sendiri adalah tindakan untuk memilih dan mengelompokkan korban bencana berdasarkan pada beratnya cedera, untuk menentukan jenis perawatan pada korban darurat. Keberhasilan tindakan ini berdasarkan sumber daya yang tersedia di lapangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kode-kode triase. Kode dalam triase, kode yang pertama, kode merah.
Kode merah itu sendiri adalah penandaan korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Kode merah harus dilakukan pemberian perawatan lapangan yang intensif, ditunjukkan kepada korban yang mempunyai atau kemungkinan hidup lebih besar dan membutuhkan pertolongan segera. Pada kode merah ada 50% mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan hidup dari si pasien tersebut. 50% itu penting untuk kita melakukan tindakan tertentu untuk menyelamatkan nyawa dari pasien. Pasien dengan kode ini, pasien dibuat menjadi stabil terlebih dahulu sehingga pasien dapat mentoleransi proses pemindahan pasien dari lapangan ke rumah sakit. Di rumah sakit, pasien siap untuk mendapatkan perawatan yang lebih invasif lagi. Sebagai gambarannya adalah pasien dengan kode merah, kita wajib memberikan tindakan di mana nanti pasien awalnya dikategorikan merah, selanjutnya akan berubah menjadi kuning. Contohnya di sini pasien dengan korban pneumotorak di lahan pasien dengan kode warna merah perlu mendapatkan drain thorax atau WSD. Ketika pasien sudah terpasang WSD, pasien siap untuk dibawa ke rumah sakit setempat. Kemudian kita masuk ke kode warna kuning. Kode warna kuning adalah kode penanda pasien dengan pengawasan ketat, tapi perawatannya dapat ditunda dengan segera. Contohnya di sini pasien dengan fraktur multiple. Multiple itu berarti banyak area fraktur yang nggak cuma satu. Kemudian korban luka bakar luas, korban dengan gangguan kesadaran. Semua kategori korban ini harus segera diberikan infus. Kemudian juga harus segera dilakukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan timbulnya komplikasi. Kemudian diberikan perawatan sesegera mungkin. Ketika kita menemui pasien dengan kode warna merah dan warna kuning ini, pasien dengan kode warna merah sudah tertangani menjadi warna kuning, lalu ada pasien dengan kode kuning, ketika menemukan kode-kode dengan warna tersebut, maka kita harus menangani pasien dengan kode warna merah dulu, baru menangani pasien kode warna kuning. Selanjutnya kita lanjut pada kode warna hijau. Penandaan kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pengobatan dapat ditunda. Contohnya fraktur minor atau luka bakar minor. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan saat lapangan, pasien bisa langsung didistribusikan ke rumah sakit, bisa langsung dibawa atau dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya pada kode hitam sebagai penanda korban yang meninggal dunia. Triase sendiri dibagi menjadi 3 menurut tempatnya. Yang pertama, triase di tempat, yang kedua triase medis, dan yang ketiga triase evakuasi. Yang kita membahas satu persatu. Yang pertama, triase di tempat adalah triase yang dilakukan di tempat di mana korban ditemukan atau pada tempat penampungan. Yang kedua, triase medis. Triase ini dilakukan pada saat korban memasuki pos medis atau lanjutan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Selanjutnya, yang ketiga, triase evakuasi ditunjukkan kepada korban yang dipindahkan ke rumah sakit yang telah siap menerima korban bencana. Tugas dari tenaga medis sendiri di pos medis adalah berkonsultasi dengan poskomando dan juga dengan rumah sakit bertujuan berdasarkan dari kondisi korban. Kebutuhan yang dipindahkan berdasarkan kode-kode yang sudah tim tentukan. Lokasi pendirian pos medis selanjutnya sebaiknya bisa diakses dengan mudah. Cukup ditempuh dengan berjalan kaki atau 50-100 meter dari lokasi bencana. Itulah sedikit penjelasan tentang materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.